welcome back to my YouTube channel. Nah, aku ini udah selesai skincarean. Jadi ini bukan muka berminyak ya guys, ini muka glowing. Jadi kali ini tuh aku mau bahas tentang Q&A sama kalian. Aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering banget kalian tanyain ke Instagram atau ke komen YouTube aku. Tapi sebelumnya aku tapi sebenarnya aku mau minta sorry dulu ke kalian kalau misalkan aku nggak bisa jawab satu-satu pertanyaan kalian yang DM aku di Instagram ataupun komen di YouTube. Tapi kalau misalkan aku lagi sempet, aku pasti balas. Nah, Q&A kali ini itu tentang breast cancer yang sedang aku alami, dan aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ini sesuai dengan yang aku tahu dan pengalaman pribadi aku ya. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, ini dari DM Instagram. Hai Kak Yohana, aku Maida Kak. Aku punya keluhan yang sama kayak kakak. Aku juga punya benjolan payudara Kak, dan itu suspek ganas di USG udah BIRATS 4A. Terus aku rencana pakai BPJS juga untuk pengobatannya. Aku usia 23 tahun Kak, mohon doanya semoga lancar. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi aku mau ada penjelasan di sini. Pertama-tama untuk Kak Maida, aku mau ngucapin semoga operasinya berjalan dengan lancar dan semua tindakannya berjalan dengan lancar dan cepat pulih juga. Pokoknya kita harus tetap semangat dan tetap positive thinking, jangan mudah menyerah, dan pokoknya harus tetap semangat. Oke? Nah, yang BIRATS 4 itu, aku mau jelasin dulu BIRATS itu apa. Jadi BIRATS itu kayak skor dari hasil PA. Nah, ini aku bacain dari Klik Dokter ya. Nih. Sistem skor BIRATS adalah klasifikasi yang terdapat dalam temuan USG untuk membantu dokter menentukan benjolan bersifat atau ganas. Klasifikasinya adalah sebagai berikut. BIRATS 0 itu sulit dinilai. Kalau BIRATS 1 itu tidak terdapat tumor. Kalau BIRATS 2 itu jinak. BIRATS 3 itu kemungkinan jinak. BIRATS 4 curiga ganas. BIRATS 5 sangat curiga ganas. Dan BIRATS 6 itu ganas. Nah, waktu aku pertama kali USG itu yang pertama kali banget di tahun 2019 itu ternyata setelah aku cek lagi dan aku baca lagi, itu aku udah BIRATS 4 atau di curiga ganas. Nah, karena dulu aku nggak tahu itu artinya apa, dan dokter pun kayak nggak ngejelasin secara detail artinya apa, jadi aku juga nggak tahu. Aku kira itu tuh kayak cuman tumor jinak atau FAM yang aku udah ceritain di video aku yang pertama kali aku bikin video tentang cancer aku. Jadi ya gitu, jadi awalnya tuh aku kira cuman FAM doang, ternyata malah cancer gitu. Nah, next, pertanyaan kedua. Halo Kak, selain keras dan gak bisa digerakin, tanda-tanda lain ada nggak Kak? Soalnya aku orang takut periksa ke dokter, takut dengan hasilnya. BTW, umur kakak pas kena cancer ini? Oh, maksudnya umur aku pas kena cancer itu berapa gitu ya? Ini juga banyak banget dari kalian yang tanya. Kalau tanda-tanda di aku ya, itu cuman ada benjolan doang. Kalau diraba secara biasa kayak ngeraba begini doang, itu aku ngerasanya tuh waktu tuh cuman awal-awal cuman segini aja. Tapi lama-kelamaan dia membesar, terus bentuknya tuh kayak oval gitu loh, kayak memipih gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku begini, itu nggak kelihatan. Tapi kalau aku angkat tangan, itu baru kelihatan, atau diraba baru kerasa, kayak gitu. Nah, di aku cuman itu doang guys tanda-tandanya. Terus di awal-awal itu nggak ada nyeri, tapi waktu benjolannya udah membesar, hampir setiap malam itu nyeri. Jadi karena sering nyeri, aku jadi ngeri, terus aku
baru kontrol lagi ke dokter. Nah, selain itu tanda-tanda di aku tuh nggak ada. Kayak misalkan banyak juga yang nanya sama aku, Kak, kulitnya kayak jadi kayak kulit jeruk nggak? Itu nggak ada, di aku nggak ada. Terus di area puting juga nggak ngeluarin cairan. Pokoknya tanda-tandanya tuh cuman benjolan doang sama nyeri, kayak gitu. Nah, buat kalian yang tanda-tandanya itu udah kayak yang kayak parah gitu ya, yang kayak udah keluar cairan atau kulitnya berubah jadi kayak kulit jeruk atau kayak gimana, itu kalian harus langsung kontrol ke dokter supaya dokter tuh bisa cek dan bisa segera dapat tindakan. Nah, next, sore Kak, aku Mentari abis selesai operasi tumor payudara juga dan didiagnosanya karsinoma in situ. Besok mau kemoterapi Kak, boleh tanya-tanya nggak Kak? Kak, kakak kan katanya nggak perlu kemoterapi, cuma minum obat dan rutin suntik. Terus kenapa kakak dioperasi sampai 2 kali ya Kak? Nah, ini juga aku mau jelasin ke kalian. Jadi operasi yang pertama itu, kan aku belum tahu itu tuh benjolan apa. Jadi aku ke dokter bedah umum. Jadi yang pertama itu kan dioperasi, diambil benjolannya. Terus dicek di lab ternyata hasilnya tumor ganas. Terus aku dirujuk ke rumah sakit Darmais. Nah, baru di sana itu kayak dites ulang dan segala macem. Terus kata dokter yang nanganin aku, itu tuh ternyata masih ada benjolannya guys. Jadi operasi aku yang pertama itu sama dengan biopsi yang aku tuh sebenarnya nggak tahu. Aku kira itu tuh kayak udah diambil semuanya gitu loh, ternyata masih ada. Jadi dokternya nyuruh aku operasi lagi, tapi bukan mastektomi ya guys. Jadi kayak cuma diambil sebagian doang. Selebihnya udah aku jelasin di video aku yang aku operasi BCT. Jadi kalian bisa lihat detail lengkapnya di situ. Nanti linknya aku kasih di description box. Jadi itu kenapa guys aku operasi sampai 2 kali. Nah, next, Kak, aku udah nonton YouTube kakak, pengalaman kakak melawan breast cancer. Semangat terus ya. Pengalaman radiasinya kapan di-share Kak? Aku seneng banget kalau misalkan bacain DM kalian atau komen-komen kalian yang ngasih semangat ke aku, itu aku baca semua. Dan itu sangat membuat aku tuh jadi semakin positive thinking, jadi semakin semangat untuk menjalani hidup. Thank you banget buat kalian yang udah support aku, yang udah doain aku supaya aku bisa cepat sembuh. Aku juga berdoa untuk kalian semua supaya kalian semua selalu semangat, punya semangat hidup, selalu sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk pengalaman radiasinya, jadi guys, aku ini sekarang lagi radioterapi karena membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan. Ini jadi masih ongoing prosesnya. Jadi kalau misalkan udah selesai, aku pasti share ke kalian. Ya paling bulan depan aku baru share. Jadi kali ini Q&A dulu ya. Nah, next, hello Yohan, pakai dokter siapa di Darmais dan apakah kamu mastektomi? Jadi aku di Darmais tuh sama dokter Iskandar. Aku nggak mastektomi guys, seperti yang tadi aku jelasin. Aku cuma BCT, itu di operasi sebagian aja, nggak diangkat semuanya. Next, hai sis, salam kenal. Aku nonton video kamu tentang kanker payudara. Aku juga punya benjolan di payudara kiri. Boleh tanya nggak awalnya benjolannya itu gerak atau diam? Nah, kalau di aku itu benjolannya diam, jadi keras dan gak bisa gerak kalau di aku. Oke, next, malam mau nanya, waktu benjolan di payudara kerasa sampai ke telapak kaki, gak kram, perut suka tegang gak? Ini maksudnya kaki aku suka kram gak atau perutnya suka tegang gak gitu kali ya? Enggak sih, jadi aku nggak ngerasain apa-apa selain cuman ada benjolan dan nyeri aja gitu. Selain itu nggak ada. Next, halo Kak, selamat pagi. Aku ngikutin video YouTube kakak tentang pengalaman operasi tumor payudara. Saya mau nanya, setelah kakak melakukan operasi, ada gejala di beberapa tahun selanjutnya nggak Kak? Jadi aku operasi pertama itu di bulan Agustus tahun kemarin, Agustus 2020 ya berarti. Terus operasi yang kedua
Februari tahun ini. Nah, sampai sekarang bulan Juni ini aku tag video itu nggak ada gejala apa-apa, kecuali kan aku udah nyebar ke tulang nih, kecuali tulang aku tuh kadang masih suka sakit, tapi itu kadang-kadang banget kalau misalkan aku bener-bener apa ya, terlalu mikirin tentang suatu hal. Jadi kayak aku banyak pikiran, terus tulang aku bisa sakit. Jadi itu bener-bener berpengaruh banget sih. Kalian tuh nggak boleh stres, nggak boleh terlalu overthinking atau gimana-gimana, pokoknya hindari deh hal-hal kayak gitu. Jadi intinya so far aman-aman aja ya. Nah, next. Hai Kak, gimana sekarang kabarnya? Kak, kabarnya baik kan? Kenapa jarang banget update story Kak? Jadi ini pertama kalinya aku diginiin, maksudnya sampai ditanyain kayak gini. Aku baik kabarnya sekarang, puji Tuhan, sehat dan masih bisa melakukan banyak aktivitas. Kenapa jarang banget update story Kak? Karena sekarang ini kan aku lagi terapi, radioterapi tuh, dan harus setiap hari bolak-balik ke rumah sakit. Jadi aku bolak-balik setiap hari ke rumah sakit sendirian, ngurusin semuanya sendiri karena kan nggak ada yang ngurusin di sini. Di rumah sakit itu juga lama guys. Misal nih jam 12 siang, terus baru dipanggil untuk sinar itu bisa jam 3 atau setengah 4 kayak gitu. Jadi lumayan lama nunggunya, tapi sinarnya tuh cuman 15 menitan gitu doang gitu. Jadi pas udah pulang dari rumah sakit, nyampe rumah itu aku ya capek, jadi aku tuh pengennya kayak istirahat aja. Jadi ya jadi jarang deh update story, soalnya nggak bisa apa ya gitu deh pokoknya. Tapi bukan karena apa-apa ya, maksudnya aku jarang update story bukan karena aku sakit atau gimana. Aku ya cuman lagi pengen istirahat aja karena capek bolak-balik rumah sakit jauh lagi. Terus next, Kak, kalau habis operasi proses penyembuhan jahitannya itu berapa lama? Kayaknya sebulanan. Pokoknya kalau habis pasca operasi itu seminggu sekali kontrol untuk jahitan. Kayak kemarin aja pas operasi kedua aku lepas drain itu 3 minggu, di minggu ketiga baru lepas drain kayak gitu. Terus jahitannya ya sebulanan lah baru bener-bener rapet. Nah guys, karena lagi azan Isya, jadi aku lanjut nanti ya. Oh udah ya. Nah oke guys, kita lanjut lagi pertanyaannya. Ini ada dari Kak Diana Novalina. Kak, mau nanya, sebelum operasi dokternya nggak ngajurin di biopsi dulu untuk lihat itu tumor atau benjolan jenis apa? Soalnya saya mau operasi juga, tapi takutnya dokter nganjurin harus biopsi dulu. Kak, please jawab ya. Sebenarnya yang bener itu harus di biopsi dulu. Dan operasi aku yang pertama itu kan ternyata biopsi, yang aku nggak tahu itu biopsi. Aku kira itu kayak operasi langsung diambil semuanya gitu loh, ternyata itu biopsi dulu guys. Jadi sebenarnya sih harus di biopsi dulu supaya itu tuh tahu benjolan apa, tumor jinak atau tumor ganas kayak gitu. Nah untuk detail lebih jelasnya kalian bisa langsung konsultasiin langsung ke dokter bedah. Next, Kak, daftar pantangan makanannya kakak selama ini apa aja? Masih makan pedas dan boleh makan masako nggak? Bukan micin ya. Nah kalau aku pribadi itu aku masih makan pedas, masih makan yang pakai masako, tapi aku nggak makan micin. Nah kalau untuk aku pribadi itu aku nggak memantangkan diri aku kayak aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu.
dan sebagainya. Soalnya ini sebenarnya pro dan kontra sih. Aku beberapa kali tanya dokter, dok aku ada makanan pantangan atau apa nggak? Dokternya jawab, kamu nggak ada pantangan makanan ya, kamu nggak ada pantangan makanan ya, kayak gitu. Beberapa kali aku denger kayak gitu. Tapi kalau misalkan sesama apa ya, sesama netizen, kayak misalkan aku tanya ke teman aku atau teman-teman aku di sosmed atau aku cari di internet, itu pasti banyak banget pantangannya. Kayak misalkan nggak boleh makan daging merah lah, nggak boleh makan yang goreng-goreng lah, ini itu pokoknya banyak banget. Jadi awal-awalnya aku nurutin, maksudnya awal-awalnya aku bener-bener kayak aku harus makan makanan yang sehat nih, yang rebus-rebus semua dan segala macam. Tapi itu malah menjadikan aku tuh kayak nggak nafsu makan gitu, atau aku bisa bingung aku mau makan apa. Kayak misalkan nih jam makan siang itu aku mikirnya lama banget, kayak aku tuh aduh aku mau makan apa ya, malah jadi lama-lama malah nggak nafsu makan gitu loh. Jadinya aku makan apa yang aku ingin makan, tapi aku sadar diri. Maksudnya dari kesadaran diri aku itu, aku kayak mengurangi makanan yang terlalu banyak lemak, nggak pakai micin, atau yang terlalu banyak digoreng. Pokoknya sedikit-sedikit mengurangi. Jadi aku tetap makan kayak biasa, tapi ya meningkatkan kesadaran diri aja sih. Perbanyak minum jus dan makan sayuran. Nah itu juga dari kesadaran diri, kayak gitu sih. Next, pertanyaan yang paling banyak kalian tanya itu, pakai BPJS gratis atau masih keluarin biaya kak? Mohon infonya ya. Nah dari awal banget sampai sekarang itu kan aku pakai BPJS. Aku nggak ngeluarin biaya untuk konsultasi dokter lah, untuk biaya operasi lah, untuk obat lah, itu aku nggak ngeluarin sama sekali. Itu aku udah operasi 2 kali, pokoknya free, bener-bener free. Aku cuman bayarin iuran BPJS tiap bulannya. Oh pernah sih, kalau misalkan kan aku ada obat rutin yang setiap sebulan sekali aku ambil di rumah sakit. Nah kalau misalkan pas itu obatnya lagi habis, jadi aku harus beli sendiri di apotek dengan menggunakan uang pribadi. Tapi itu jarang banget, itu baru sekali doang, mereka nggak punya stok. Jadi aku keluar uang pas itu buat tebus kalsium, waktu itu obat tulang, vitamin tulang. Nah terus ada satu lagi yang BPJS nggak cover. Pas abis operasi kedua aku itu kan benjolannya di tes PA lagi, patologi anatomi. Abis hasil dari PA-nya itu harus dilakukan kayak penelitian lanjutan melalui tes lab, namanya FIS atau CIS, tapi itu nggak di cover sama BPJS. Nah jadi aku harus bayar pribadi, dan itu lumayan untuk tes begitu, habis 3 jutaan. Nah next, kak jahitannya rapi nggak? Sempet bingung sih, maksudnya ada yang kepikiran untuk nanya kak jahitannya rapi apa enggak. Tapi kalau misalkan kalian penasaran, aku akan jawab. Yang operasi yang pertama, jahitannya, jadi dia tuh benangnya nggak bisa nyatu sama daging, jadi harus dicabut benangnya. Nah operasi yang pertama itu jadi keloidnya tuh yang keloid timbul gitu loh, kayak gini ya, timbul, pokoknya yang putih terus timbul. Nah itu operasi yang pertama. Nah operasi yang kedua, yang ada keloidnya itu tempel sama ini kan kulit punggung aku, jadinya kayak ada bunderan gini yang warna kulitnya beda. Terus hasil dari tempelan ini itu tuh benangnya bisa nyatu sama daging, jadi nggak perlu cabut benang, tapi dia pinggir-pinggirannya tetap putih kayak keloid, tapi itu nggak timbul. Kalau dibilang lebih rapi daripada operasi yang pertama, lebih rapi, cuman tetap ada bekasnya gitu guys. Terus next, kak itu di swab nggak? Aku nanti mau USG tumor mamai minggu depan. Di swab itu kalau misalkan mau operasi aja. Kalau misalkan
kayak berobat biasa, kayak ambil obat rutin atau konsultasi dokter dan segala macam, itu nggak di swab guys, cuman apa ya, kayak ngisi screening. Jadi kayak ngisi pertanyaan-pertanyaan gitu loh, kayak kamu dalam waktu dekat ini berhubungan kontak dengan orang yang kena covid apa enggak, bla 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 bla, dan itu harus kalian jawab. Dan setiap kali aku ke rumah sakit itu ngisi begituan, jadi baru abis ngisi dapat stiker baru boleh masuk kayak gitu. Jadi swabnya kalau misalkan mau operasi aja, kalau misalkan enggak ya enggak. Next, Kak, aku mau tanya, untuk melakukan tindakan operasi ke kakak waktu itu dokter bedah umum atau dokter bedah onkologi ya Kak? Nah, ini juga ada beberapa yang tanya sama aku. Jadi, operasi aku yang pertama kali itu aku ke dokter bedah umum, karena kan aku nggak tahu itu tuh apa, tumor jinak kah, tumor ganas kah. Jadi aku ke dokter umum yang pertama kali. Terus setelah hasilnya ada, ternyata tumor ganas, aku dirujuk ke rumah sakit Darmais. Nah, di situ baru aku ke dokter bedah onkologi. Kayak gitu. Jadi kayak lebih spesifik karena kan udah tahu itu tuh ternyata tumor ganas. Seperti itu. Next, Kak, operasinya sakit nggak Kak? Dibius total nggak Kak? Terus pas udah sadar bekas operasinya berasa nggak? Aku dua-duanya ada tumbuh benjolan, tapi belum periksa. Yang pertama, operasinya sakit nggak Kak? Itu enggak, karena nggak kerasa sama sekali. Dibius total nggak? Iya, dibius total. Jadi bener-bener nggak kerasa. Kayak masuk ruang operasi, terus dibius, kan tidur. Pas bangun udah di kamar gitu loh, kamar pasien. Jadi nggak berasa apa-apa. Terus kalau misalkan bekas operasinya berasa nggak? Berasa sih berasa, cuman nggak yang sampai sakit banget atau gimana. Paling sedikit nyeri-nyeri kecil bekas operasinya kayak gitu, tapi masih bisa ditolerir lah. Terus kan kalau misalkan pasca operasi itu kita dikasih obat anti nyeri, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana juga sakitnya. Nah, next, aku stres banget Kak. Nah, ini aku juga ada beberapa dari kalian yang ngomong stres dan segala macem. Aku cuma mau kasih pesan aja ke kalian, kalau misalkan sebisa mungkin hindarin rasa stres, karena stres itu dapat memicu apa ya, pokoknya bisa berpengaruh lah untuk kesehatan kita. Jadi apalagi kalau misalkan kayak aku, kayak teman-teman kita yang kayak aku juga, itu kalau bisa nggak boleh stres. Dokter juga udah ngomong ke aku untuk nggak boleh stres, kalau bisa ya happy aja, dibikin happy, dan pokoknya harus tetap semangat, tetap positive thinking. Kalau misalkan kita pikirannya positif itu kan nggak yang sampai overthinking terus jadi kepikiran dan segala macem terus jadi bikin stres kayak gitu. Tapi ya karena aku juga manusia biasa, maksudnya aku juga bisa stres gitu loh. Kadang-kadang aku kepikiran tentang suatu hal, kayak kemarin HP aku hilang aja itu aku udah kepikiran. Karena kan nggak mungkin HP aku hilang terus aku kayak ketawa-ketawa terus ya udahlah hilang terus, maksudnya nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak ya memang ada beberapa hal yang aku nggak bisa hindarin untuk aku nggak mikir, cuman di luar itu aku tetap ngomong ke diri aku sendiri kalau misalkan semuanya akan baik-baik aja, jadi dibikin happy aja. Apalagi aku punya pacar yang selalu support aku, selalu dukung aku. Jadi kalau misalkan aku ada masalah apa-apa, aku juga share ke dia. Ini juga penting guys, kalian kalau misalkan ada masalah jangan dipendam sendiri, karena itu bisa bikin stres. Kalian harus cerita ke orang tua, ke saudara, ke temen gitu. Jadi biar kalian tuh bisa lega gitu loh, jadi nggak kepikiran gitu. Itu saran dari aku sih. Nah, next, Kak kena di umur berapa? Aku taunya itu di umur 25 tahun. Tahun kemarin berarti. Terus
boleh nggak sih sharing awal mulanya? Aku juga ada benjolan di payudara aku sakit. Nah, untuk awal mulanya itu aku udah ceritain di video aku yang judulnya Operasi FAM, atau kalian bisa klik linknya di description box. Nah, next, Ci, apa ada perubahan sama permukaan payudaranya, kayak warna merah atau sejenis memar gitu? Terus tekstur permukaannya masih normal kah? Jadi kalau di aku itu nggak ada perubahan permukaan kulit, nggak ada warna merah atau sejenis memar, itu nggak ada. Dan permukaan juga masih normal, kayak kulit biasa. Cuman kalau misalkan kalian pegang-pegang begini itu kayak ngerasa ada benjolan di dalamnya gitu loh. Terus C mau nanya, kemo tulang pertama nginep gak di RS? Nggak nginep. Jadi kemo tulang itu cuman setengah jam sampai 1 jam. Terus abis selesai udah deh pulang kayak gitu, sesingkat itu. Oke guys, ternyata habis pertanyaannya. Jadi untuk sesi pertanyaan kali ini itu segitu dulu guys. Semoga bisa membantu kepenasaranannya kalian tentang aku atau tentang yang aku alamin saat ini. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin akan aku jawab di Q&A selanjutnya. Dan buat kalian yang mengalami hal yang sama kayak aku, pokoknya aku mau bilang ke kalian, tetap semangat, jangan putus asa, tetap di bawah happy-happy aja, karena hidup cuma sekali. Jadi jangan terlalu banyak dipikirin. Oke. Terus kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan di notifikasi aku selanjutnya. Untuk video selanjutnya aku bakal share tentang pengalaman aku radioterapi. Jadi kalian wajib klik tombol lonceng ya guys, biar nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, I'll see you on the next video guys, bye bye.